Ini lihat guys, wow, rumahnya keren-keren guys. Ini udah yang punya Gojek namanya siapa? Di sini ngapain Pak? Jual kopi. Enggak Gojek aja. Jadi guys, welcome back di Stefano Sari Channel guys. Oh guys, aku hari lagi ada di kota Jakarta ya, tepatnya di halte Pancoran. Nah kalau dari belakang aku tuh dari Bogor, dari Bandung. Kalau lurus terus kita ke arah Jakarta Utara. Guys, hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke rumahnya Bapak Gojek Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Nadiem Makarim ya. Seperti apa rumahnya? Jaket anti air buat touring, ini dia guys, Salvator Prime. Jaket ini punya built-in windshield ya, jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi-rompi anti angin. Ini semua udah tergabung di jaket ini. Zippernya juga double, ini banyak pelindungnya. Dan kalau kalian takut kepanasan, ini juga banyak banget ventilasinya. Untuk masa storage nggak perlu khawatir, kalian bisa simpen HP kalian di mana aja. Storage-nya cukup besar dan ini hoodie-nya bisa dilepas pasang ya guys. Dengan teknologi double protection, tentunya kalian nggak perlu lagi ganti-ganti jas hujan saat badai datang. Dapatkan jaket ini cuman di Tokopedia Salvator Indonesia. Guys, kita jalan sekarang, let's go. Oh guys, kita jalan sekarang, let's go. Oh guys, di sebelah kanan kita ini ada halte Pancoran ya. Ini kalau lurus terus kita bisa sampai pantai utaranya Jakarta. Nah di sebelah kanan kita ini ada mobil-mobil, itu ada jalan tol ya guys ya, tol lingkar dalam. Terusnya ada exit tol ya, exit tol Mampang, Kuningan, Menteng. Jadi keluarnya tol dalam kotanya di situ ya guys. Nah ini di sini ada belokan ke sebelah kiri guys. Ini kita langsung belok kiri aja guys ya. Ini dia, di atasnya ada rel kereta LRT nih. Jakarta maju banget ya guys ya. Kita ketemu halte busway LRT nih, BRT Tegal Mampang. Apa ya bedanya BRT sama LRT ya? Mungkin ini bis ya. Nah itu ada pecah jalan guys. Itu kalau ke atas ke kanan itu khusus bis kayaknya ya, lewat jalan layang. Kita lewat bawah ya. Oke guys, lurus terus ini ada pecah jalan ya, kiri ke Warung Buncit. Ini kanan ke Kebayoran Baru Blok M. Kita melihat Surmanto ya, Dermanto. Sumanto mah ya makan orang ya. Jalan Walter Mongin Sidina. Ini ada stasiun ini BRT Rawa Barat. Nah kalau udah ketemu stasiun BRT Rawa Barat kita mau belok guys. Ini kita belok kiri, di sini tuh ada CC Artistic Klinik kecantikan ya. Iyalah ini area orang kaya guys. Pasti di sini cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng ya. Nah ini ada makanan-makanan Korea nih guys. Tuh ya. Jadi Pak Nadiem kalau pulang bisa makan Korea, bisa makan Jepang ya, banyak banget. Kopi kamu. Oke guys, lalu terus kita melihat banyak ini ya, banyak ojek ya. Tapi ini apa ini? Gojek. Ini Grab ini. Ini juga Grab ya. Kenapa dua-duanya Grab ya? Padahal ini udah deket sama rumahnya Pak Nadiem. Mungkin kita depan lagi ketemunya Gojek ya. Harus terus kita melihat ini ya, Snappy, Medika Wijaya, ada Dan Smile ya buat benerin gigi. Jadi kalau Pak Nadiem Makarim mau berobat itu semua lengkap di sini. Wih, mobilnya ngeri guys. Palisade ini kayaknya mahal banget, ini punya Sultan ya. Jalan Prapancaraya ya. Ini kita udah deket banget sama rumahnya Pak Nadiem. Ya, di sebelah kiri kita ada kantor Wali Kota Jakarta Selatan ya. Nah ini ada pecah jalan. Nah ini kita ambil yang bawah ya guys ya, karena kita mau ke rumahnya Pak Nadiem. Oke, ini ada pecah jalan lagi ya. Jadi kalau Jakarta itu jalannya emang pecah-pecah gini guys. Bikin bingung ya. Di sini kita ambil yang kanan ya, itu kalau lurus terus kemana? Ke Kemang, Cipete. Ini arah Blok A, Panglima Polim guys. Sebelah kanan di sini mobilnya juga udah harga-harga yang setengah M ya. Ini buset ya. Nah ini kita stay lurus terus, jangan muter ya. Ini ada masjidnya nih. Kita berhenti bentar. Guys, ini dia ya, masjid di dekat rumahnya Pak Nadiem Makarim. Masjid Nurul Hidayah, bagus banget ya, putih-putih nuansanya ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Nah ini namanya Jalan Brawijaya ya guys ya, Jakarta ya. Ini lihat guys, wow, rumahnya keren-keren guys. Ini udah cocok lah ya kalau jadi rumahnya menteri. Kalau jadi rumahnya rakyat jelata kayak kita pasti tanyain ngepet di mana guys. Nah ini katanya ada bundaran pertama, kita belok kanan ya, itu masih ada tukang ketoprak tuh. Mungkin Pak Nadiem kalau pagi makan ketoprak di sini ya. Oke, di sini kita belok kanan guys. Nah itu dia guys, itu adalah rumahnya Pak Nadiem ya, tinggi banget ya. Ini banyak mobil-mobil mewah ya guys di pinggir jalan. Ini masih ada tukang bakso Malang tuh, ada tukang minuman tuh, ada tukang ketoprak. Dan ini mobilnya pada parkir di pinggir jalan. Lihat ya, Alphard aja parkir di pinggir jalan. Apa ini parkirannya kurang di dalam atau gimana ya? Kelihatannya biasa aja ya. Tapi nanti aku akan kasih tahu kalian harganya di sini berapa. Tapi kita di sini puterin dulu ya guys ya apartemennya ya. Di sini di pinggir jalan aja mobilnya mewah-mewah. Ini nggak mewah, ini paling nganter batu itu kayaknya guys ya, kalau tepak gitu ya. Nah ini dia guys, tuh ya, oh tinggi kali ya apartemennya ya. Wah, ini sih kayaknya kira-kira murah apa mahal nih guys, tebak ya. Nah ini kita puterin guys, ini ada Alphard juga di parkir di pinggir jalan. Nah ini kalau lurus terus kita ngelihat tukang bunga ya, Ari Orchid, Firman Orchid. Jadi kalau
Pak Nadiem mau kasih kejutan ke istrinya, tinggal nyebrang aja guys. Di sini banyak tukang bunga ya. Ini sebelah kiri kita guys, apartemennya tinggi ya. Nah ini nggak tahu ini yang di sebelahnya sini ini masih termasuk apartemennya atau enggak ya. Tapi yang aku tahu itu cuman sampai sini aja nih guys. Nah ini udah beda gedung kayaknya sini ya. Ini towernya ada dua ya, ini satu. Itu ada tower ini, yang kedua ini lebih modern ya. Nah itu ada pos jaga, katanya penjaga di situ tuh kayak herder guys. Galak-galak ya menurut ulasan di Google ya. Nah sesuai janji aku akan kasih tahu kalian harga apartemen di sini itu adalah 28 miliar sampai 30 miliar ya. Nah ini untuk luasnya sendiri sekitar 453 meter persegi, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ya dalamnya kira-kira kayak gini lah guys ya. Menurut kalian gimana guys? Sanggup beli nggak? Coba komentar ya. Nah dan karena Pak Nadiem itu sedang sakit dan menjalani operasi, Pak Nadiem itu dialihkan jadi tahanan rumah ya di apartemennya ini, The Residence at Dharma Wangsa 2 unit 108. Nah jadi Pak Nadiem itu nggak boleh keluar-keluar dan harus pakai gelang elektronik ya. Pak Nadiem ini bukan anak orang sembarangan guys, karena Pak Nadiem ini adalah anaknya Nono Anwar Makarim ya. Beliau adalah anggota Kode Etik KPK tahun 2011. Ibunya juga aktivis anti korupsi, namanya adalah Atika Al-Gadri ya. Beliau adalah pendiri Hatta Anti Corruption Award. Jadi mungkin nggak sih Pak Nadiem itu korupsi? Coba kalian komentar deh ya. Informasi inilah dia rumahnya Pak Nadiem Makarim ya. Sekarang Pak Nadiem Makarim jadi tahanan rumah di sini. Ini namanya adalah The Residence at Dharma Wangsa. Ini towernya bagus nih yang ini nih. Kayaknya mungkin yang ini ya, ini yang mewah ya. Kalau itu kayaknya kurang mewah guys. Coba kita nanya-nanya deh, ini ada Gojek nih kayaknya anak buahnya Pak Nadiem kali ya. Jadi Gojek udah berapa lama? 5 tahunan mah ada kayaknya, 5 dari Grab tadinya kena tipu Grab, ngaku-ngaku orang kantor juga. Oh kena Jadi, tipu, kena akhirnya tipu. pindah ke Gojek. Gojek. Tapi sebelum ke Gojek ngapain dulu? Pengangguran jualan koran. Yang punya Gojek namanya siapa? Nadiem Makarim. Oh, Bapak tahu kalau bos Bapak tinggalnya di sini? Belum tahu saya. Oh, belum tahu. Pernah ketemu belum? Belum pernah. Bantu nggak sejak ada Gojek? Terbantu juga. Iya, ada titipan nih Pak. Bagi informasi, jadi Pak Nadiem ini adalah pendiri Gojek. Setelah sukses, dia diminta oleh Pak Jokowi untuk masuk ke kabinet ya, menjadi Menteri Pendidikan. Pak Jokowi menyuruh Pak Nadiem untuk mendigitalisasi pendidikan di Indonesia. Pak Nadiem mengadakan proyek pengadaan Chromebook. Akhirnya Pak Nadiem itu udah milih yang paling murah nih dengan cara yang transparan. Nah, tapi malah Pak Nadiem ini katanya kena kasus. Hanya Pak Nadiem ini dijadikan tersangka tanpa barang bukti ya, karena nggak ada bukti bahwa Pak Nadiem itu ngechat ke Chromebooknya langsung. Juga Profesor Mahfud juga pernah mengatakan itu pada waktu itu, bahwa ada niat jahat karena sebelum jadi menteri Nadiem sudah ngomongin soal Chromebook. Tapi ternyata setelah proses persidangan itu tidak ada. Di sini ngapain Pak? Jual kopi. Nggak Gojek aja. Umur, faktor umur gitu. Nadiem kan katanya tinggal di apartemen belakang sini, dengar-dengar. Emang suka ada mobil-mobil pemerintahan gitu masuk ke situ? Pakai Ada. patroli. Leme kan di penjara di sini. Pak Nadiem nggak di penjara sono, udah dipindah ke tahanan rumah karena lagi sakit. Menurut Bapak sejak jadi Menteri Pendidikan, anak Bapak tambah pinter nggak? Ya alhamdulillah sih. Pak Nadiem ini kan kena kasus, tanya pengadaan komputer. Berguna nggak sih komputer itu buat anak-anak? Dia berguna banget lah. Pernah nggak jalan ke sini beli ketoprak atau apa gitu? Kan nyebrang doang. Pernah orang saya lihat di kawal siapa ini? Pak Nadiem katanya. Oh, Itu dijaga atau sendirian? jagalah. Siap nih Pak, rezeki Pak. Oke guys, akhirnya Pak Nadiem Makarim ini dihukum 18 tahun penjara plus denda sekitar 5 triliun ya. Kalau nggak bisa bayar, aset-aset dia bakal boleh diambil. Nah untuk pengacaranya awalnya adalah Pak Hotman Paris. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong, aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Yang kedua yang mungkin akan menyesal, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Jadi jangan pelit-pelit ya. Beberapa pejabat yang ada di bawahnya itu ada yang menerima gratifikasi ya, cuman Memang ada gratifikasi, tapi itu di pejabat pembuat komitmen. Nah ini yang kemudian harus diinvestigasi nih. menurut informasi yang aku dapat nggak ada uang yang mengalir ke rekeningnya Pak Nadiem. Oke guys, thank you banget udah mengikuti perjalanan aku hari ini jalan-jalan ke rumahnya pendiri Gojek dan mantan Menteri Pendidikan ya Pak Nadiem Makarim yang ada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, subscribe channel saya Stefano Sanja Mamet dulu dan bye bye.
Lagi cari jaket touring yang kuat panas dan hujan? Ini dia guys, jaket Salvatore New Blue Japan Edition. Selain jaket ini punya tampilan yang keren, jaket ini juga udah ada windshield tertanamnya ya. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi anti angin. Dan ini ada hoodie-nya yang bisa dilepas pasang. Nah kalau kalian takut kepanasan, jaket ini juga punya aeroflow yang bisa dibuka tutup. Males ganti jas hujan saat hujan, cukup pakai jaket ini aja. Jaket ini mampu bertahan di badai. Ini aku cobain di badai. Dan ketika pulang aku buka baju aku tetap kering. Mantap banget. Dapatkan jaket ini cuma di Tokopedia Salvatore Official Indonesia.